di Suma, biarkan suara mahasiswa menggetarkan jiwamu. Oke guys, jadi kali ini aku mau ngajak kamu semua untuk ngebahas satu topik yang mungkin seru dan relevan banget sama kita para gadis-gadis, yaitu tentang kesetaraan gender. Menurut kalian, apakah kesetaraan gender ini menguntungkan atau netral-netral aja? Gimana nih? Mungkin dari Mayan dulu deh. Menurut saya kesetaraan gender, dengan adanya kesetaraan gender ini kita para wanita itu lebih diuntungkan, karena dulunya kan wanita itu dia dipandang rendah kayak gitu. Kalau apa nih, maksudnya wanita tuh pasti kerjaannya di dapur kayak gitu. Tapi sekarang dengan adanya kesetaraan gender ini, kita kan para wanita bisa untuk punya hak untuk belajar seperti kita sekarang kuliah, untuk bekerja, dan nggak hanya masalah di dapur aja kayak gitu sih. Bener banget. Jadi kita tuh punya value yang setara sama cowok kayak gitu ya. Mungkin dari Epi gimana? Mungkin kalau dari saya pribadi mungkin senang ya, terus tuh kalau mungkin dari pemikiran cowok sih mereka menganggapnya mungkin ya netral, tapi kalau menurut saya sih ini menguntungkan buat wanita gitu atau buat perempuan, karena seperti yang sudah dikatakan Mayang tadi itu benar juga ya, benar. Nah, dengan adanya kesetaraan gender ini kita sebagai wanita itu tetap dipandang gitu loh. Maksudnya tuh kayak nggak kayak dulu lagi, pasti di mana-mana itu yang cowok bakal lebih diutamakan gitu kan. Tapi kalau sekarang dengan adanya kesetaraan gender ini, yang cewek pun juga ya udah diutamakan gitu. Dulu itu apa-apa pasti selalu cowok kan dulu kan. Tapi kalau sekarang ya asalkan yang cewek lebih berduit kan, ya pasti dipandang. Bener. Sama kayak ini juga. Kalau dulu kan yang mengisi BBM itu kan cowok aja ya. Tapi sekarang udah banyak cewek-cewek yang mulai untuk bisa ngisi BBM di Pertamina. Pernah nggak sih kalian lihat ada teman-temannya yang ngisi BBM di Pertamina? Jadi petugas. Iya. Jadi mungkin udah kerasa ya kesetaraan gendernya sekarang ya. Terus kita lanjut nih. Kan ada nih cowok yang bilang katanya kesetaraan gender. Kok ketika jalan-jalan di luar kok malah cowoknya sih yang bayar? Gimana nih kesetaraan gendernya di mana? Gitu, gimana nih? Gimana menurut kalian? Kira deh dulu. Kalau masalah itu ya itu kan masalah pribadi ya. Maksudnya kayak mungkin ada beberapa orang misalnya yang memang pada saat keluar itu mungkin memang saling maksudnya kayak kadang sekarang ini ya maksudnya yang sekarang yang cewek dulu bayar, mungkin besoknya yang cowok gitu. Tapi ada juga yang mungkin pas keluar itu misalnya pas jalan dimana pasti yang cowok nih apa-apa selalu dia yang bayarin, karena mungkin yang cowok tuh berpikir gue cowok nih, gue harus gini ya, gue harus bisa kayak masa sih gue cowok dibayarin sama cewek, kan agak malu gitu ya mungkin gitu. Mungkin gentleman-nya jadi kurang berasa gitu ya. Bener. Berarti ini menurut Epi ini tuh lebih kepada pribadi masing-masing pasangan gitu ya. Seharusnya nggak disangkut pautkan sama kesetaraan gender ya nggak sih? Bener. Terus kalau Maya gimana nih? Kayaknya seru banget dan tadi ngomong tapi lebih ke sama sih kayak Eti. Mungkin kalau ngomong masalah cowok aja yang bayarin pas keluar tuh mungkin masalah gengsi ya. Gengsi si cowok sih lebih kedominan. Soalnya kan saya dulu punya mantan gitu, dia tuh gengsi banget buat saya bayarin kayak gitu loh. Biarpun dia nggak punya uang, dia lebih milih mendingan kita nggak keluar daripada kita keluar tapi aku yang bayarin kayak gitu loh. Tapi dengan pacar yang sekarang ini lebih ke netral sih, lebih ke siapa yang punya uang dia yang bayarin. Misalnya sekarang nih saya punya uang, saya yang bayarin dia. Nanti kalau dia yang punya uang, dia yang bayarin kayak gitu loh. Tapi lebih ke dominan dia sih yang bayarin, karena cowok tuh punya gengsi ya, karena kan nggak mau dipandang kayak apa sih, kok saya dibayarin kayak gitu loh. terus kadang-kadang mungkin mereka juga takutnya dipandang rendah gitu ya, karena ceweknya yang bayarin gitu. Buat teman-teman mungkin bisa chat di kolom komentar ya, gimana menurut pendapat kalian, apakah cocok nih, apakah bayar sendiri-sendiri ataupun yang cowok yang harus bayar ketika jalan-jalan itu, apakah sama dengan kesetaraan gender? Coba komen di bawah, oke? Terima kasih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya.
menurut kalian apakah cowok ini merasa dirugikan dengan adanya kesetaraan gender? Karena seperti yang saya katakan tadi, rasanya kayak kok si kesetaraan gender ini kok menguntungkan yang cewek aja ya, rasanya nggak menguntungkan yang cowok gitu. Karena di perusahaan itu, tau nggak sih kalian, kalau misalnya di perusahaan itu, kalau misalnya ada rekrut untuk karyawan wanita, itu mereka dapat cuti bisa 1 bulan lebih kalau misalnya mereka lagi hamil kayak gitu. Sementara si cowok ini nggak dapat kayak gitu. Gimana nih menurut kalian? Apakah ini merugikan cowok seperti itu? Gimana menurut kalian? Mungkin dari mana yang dulu? Menurut saya enggak sih, ngapain merugikan cowok. Malah sebaliknya kita yang diuntungkan, karena dulu kan kita yang dirugikan. Iya. Sekarang kan kayak dulu dia yang diuntungkan tapi kita yang dirugikan. Sekarang kan sama-sama memiliki keuntungan kayak gitu. Sama tadi Epi bilang bahwa kayak kalau kita memiliki sekarang kan udah ada kesetaraan gender, kita bisa kerja gitu, kita bisa bantu cowoknya, kan dia kan nggak rugi juga. Benar. Kan bisa juga banyak juga kasus bahwa kayak cowok tuh sekarang lebih ke lebih ke jadi bapak rumah tangga. Sedangkan si cewek sedangkan si cewek yang kerja. Bapak si suaminya malah yang ngurus anaknya di rumah kayak gitu loh, banyak kasus kayak gitu. Jadi kayak nggak dirugikan juga sih, karena kayak sama-sama menguntungkan lah. Tapi mungkin mereka merasa dirugikan karena selama ini mereka merasa diuntungkan ya dengan sebelum adanya kesetaraan gender. Nah, tiba-tiba ada kesetaraan gender nih, disuruh untuk setara nih antara cewek sama cowok. Jadinya mereka kehilangan keuntungan mereka selama ini, sehingga mereka mungkin merasa kayak dirugikan seperti itu. Kehilangan kayak jadi raja. Kehilangan privilege, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Dulu kan dia yang kayak sama kayak raja, punya Kekuasaan yang tinggi. kekuasaannya, bisa nyuruh-nyuruh kayak kamu tuh di rumah aja gini. Sekarang kan kayak cewek tuh bisa ngelawan kayak apa sih, saya juga punya hak yang sama kamu, ngapain kamu nyuruh Karena gini juga gitu. penghormatan ya, mungkin ya kalau pandangan orang tuh beda-beda, tapi penghormatan cowok tuh karena kalau dia tuh udah bekerja gitu. Jadi kalau cowok tuh belum bekerja tuh kayak apa ya, kurang, kayak ada yang gitu. kurang. Tapi padahal itu kan kok gitu sih gitu. Padahal kan kita bisa sama-sama kerja, kita bisa sama-sama membangun keuangan gitu. Apalagi kalau misalnya nih, bayangkan cuma cowoknya yang kerja gitu, terus ceweknya nggak kerja. Tiba-tiba si cowoknya ini entah, mohon maaf, mungkin bisa jadi dia selingkuh atau mohon maaf mungkin bisa meninggal seperti itu. Kan ceweknya ini jadi nggak punya uang, nggak punya dana untuk menghidupi dirinya, dan juga kalau misalnya punya anak, siapa yang menghidupi mereka? Nah, seperti itu. Jadi sepertinya ini kesetaraan gender ini sudah sangat bagus untuk dijalankan sekarang, bahkan sampai seterusnya kayak gitu. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku ya, kesetaraan gender ini kalau yang sekarang tuh kan udah dijalanin, ya bagus sih Kak, karena gimana ya, kita sebagai seorang cewek apalagi perempuan dengan adanya kesetaraan gender ini kayak kita tuh lebih gimana ya, misalnya apalagi yang sudah bekerja kayak itu dah, yang tadi tuh kita tuh lebih dipandang aja sih, kita lebih dihargai juga. Lebih dihargai di juga. dunia ini kan semua pakai uangnya. Jadi kalau misalnya kita udah bisa create money, udah bisa menghasilkan uang sendiri, kita juga jadi lebih dihargai gitu, lebih dihormati. Apalagi kita kan pasti bakal nikah dan ikut sama keluarga suami kita. Jadi kalau misalnya kita nggak kerja, kan kadang-kadang begitu ya, seringkali kalau misalnya ceweknya nggak kerja, cuma cowoknya yang kerja, kadang-kadang kita merasa minder, kadang-kadang kita juga merasa seperti nggak dihargai, nggak dianggap seperti keluarga. Sebenarnya kalau misalnya kita punya uang sendiri, wah, semua menganggap kita sebagai keluarga, bahkan musuh-musuh kita juga menganggap kita sebagai keluarga. Bahkan kita salah pun kalau kita udah punya uang itu pasti dibela. Dia nggak benar. Itu. Dan juga kayak gini, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa nih, dengan adanya kesetaraan gender ini kita bisa kayak kalau dulu tuh mungkin yang cowok aja nih yang punya gelar tinggi juga ya. Tapi sekarang kita dengan adanya kesetaraan gender, ya kita juga bisa perempuan kuliah, juga bisa gitu, bisa menempuh pendidikan tinggi kayak gitu. Terus kan banyak orang yang bilang, ngapain sih kuliah, ngapain belajar tinggi-tinggi?
tuh juga ujung-ujungnya di dapur, ujung-ujungnya di kasur kayak gitu. Jadi gimana nih menurut kalian tentang statement ini? Kalau ini sih menurut saya ya kayak nggak gini, maksudnya kuliah itu bukan untuk ngapain sih kuliah juga nanti di dapur, bukan, tapi tentang bagaimana pendidikan yang kita dapetin, bagaimana karakter ataupun hal-hal yang kita dapetin, skill-skill yang kita dapetin gitu ya, untuk nanti setelah lulus kita mau bekerja atau tidak kan itu tergantung, tapi kan ilmu yang kita dapatkan itu tidak akan hilang gitu. Tidak akan mengkhianati Iya, kita. benar itu. Gimana punya pandangan lain? Sama sih kayak gini loh, misalnya kan sekarang kita kuliah nih dan kedepannya kita mau kerja kayak gitu, dan setelah kerja tuh kan kita sebagai cewek ya, terutama sebagai cewek jadi apa sih namanya bahasa Inggrisnya itu independent woman. Oh, Nah okay. seperti itu, kayak nggak dipandang rendah lah sama laki-laki. Pasti laki-laki yang yang mau ngedeketin kita tuh pasti berpikir kayak, ih dia tuh banyak uang, masa kita biasa-biasa aja. Pasti kita akan mendapat pasangan yang setara dengan kita kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ya. Jadi menurut kalian apakah kesetaraan gender ini perlu direvisi atau enggak? Gimana nih menurut kalian? Menurut aku sih kalau perlu direvisi atau enggak ya, kalau direvisi apanya yang perlu direvisi dan nggak perlu sih, soalnya kan gimana ya, sekarang udah ada kesetaraan gender dan cewek tuh udah memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Terus tuh apa yang lagi direvisi kayak gitu, dan apa lagi yang harus dirubah gitu kayak gitu. Kadang-kadang kan kenyataannya seperti ini. Misalnya nih kita lagi ada cewek sama cowok ada di dalam bis. Nah, kita kan udah ada kesetaraan gender. Misalnya si cewek ini nggak punya tempat duduk, tapi si cewek ini minta supaya cewek ini yang dapat duduk di bis itu, cowok itu yang berdiri. Dia maunya diperlakukan seperti princess, tapi pada saat itu sudah adanya kesetaraan gender. Nah, gimana menurut kalian supaya kita tidak kesannya menghakimi yang cowok-cowok yang mungkin lagi nonton sekarang ya? Jadi gimana nih menurut Epi, mungkin ada pandangan mengenai hal itu? Tentang hal itu ya gimana ya, mungkin tergantung orangnya aja sih. Mungkin yang bisa menjelaskan Mungkin kayak gini ya, mungkin kalau cewek itu kan dipandang lemah kayak gitu loh. Kan kita tuh kalau di bis nih misalnya ada satu tempat duduk yang tersisa, terus tuh yang cowoknya duduk duluan tapi yang ceweknya ingin duduk di tempat cowok tadi kayak gitu. Mungkin dia merasa ceweknya ini kayak nggak kuat lah berdiri lama-lama, makanya dia pengen duduk gitu. Entah, sekarang tergantung dari cowoknya yang ngasih apa enggak kayak gitu sih. Dan kalaupun ngasih berarti cowoknya gentle. Benar. Jadi buat karena cowok gini juga ya, cewek itu juga butuh digituin ya. butuh dilakukan Tapi tergantung seperti tergantung princess. orangnya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Kadang-kadang kan kalau misalnya nangis itu kan biasanya identik sama cewek ya. Kadang-kadang kalau kita lihat cowok kok nangis sih, cengeng banget, banci, kadang-kadang suka dibilang kayak gitu. Menurut kalian gimana sih dengan adanya kesetaraan gender ini? Apakah cowok bebas mengekspresikan diri mereka atau tetap seperti dulu, tetap menjadi gentleman, tidak boleh terlihat cengeng seperti itu? Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya bebas sih ya, kalau cowok dengan sekarang ini cowok tuh tetap bebas mengekspresikan dirinya, karena kan kayak dia juga butuh meluapkan perasaan dia gitu. Kalau cowok tuh mungkin dia nggak terlihat nih, kayak kita cewek pasti kan kita tuh kalau nangis ya nangis, itu kelihatan, mau baik itu di luar ataupun di rumah. Tapi kalau cowok mungkin dia lebih ke mendem mungkin, tapi mungkin nanti di sela-sela waktu apa gitu dia sendiri mungkin pada saat itu diluapkan, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Bahkan kita jadinya lebih sering untuk melihat cowok yang marah-marah daripada meluapkan emosinya itu dengan menangis, karena mereka selama ini udah memendam perasaannya itu, nggak dikeluarkan dalam bentuk tangisan. Kalau seperti kan nangis ya nangis aja, nggak perlu ditahan-tahan. Jadi kita lebih bisa mengontrol emosi kemarahan kita. Tapi kadang-kadang si cowok ini karena dia keseringan mendem perasaan sedihnya, nggak pernah diluapkan, jadi luapan itu dalam bentuk kemarahan kayak gitu. Mungkin Mayang punya pandangan Kayak gini sih, cowok tuh kan sama-sama manusia ya, sama kayak cewek gitu, bisa lebih ke bebas mengekspresikan gimana emosinya sih. Tapi
balik lagi cowok tuh punya gengsi yang dia nggak pengen diliatin ke semua orang kayak gitu loh, kayak cowok tuh lebih kayak ngapain sih nangis, kayak lebay, malah dia yang apa namanya tuh ngejudge dia sendiri loh, kayak ngapain sih saya nangis di depan banyak orang, nanti saya malah diledekin kayak gitu loh. Jadi kayak gimana ya, cowok tuh lebih saya punya satu pengalaman deh. Gimana nih? Mungkin ini cerita karena pengalaman juga ya. Nah, saya kan punya pacar nih. Nah, pacar saya tuh nggak pernah sekalipun nangis di depan saya. Tapi ada satu momen yang dia kayak nangis, benar-benar nangis di depan saya karena ada satu masalah sih gitu. Tapi saya malah ngoboya kayak gitu loh, kayak ini beneran nangis apa enggak sih? Soalnya kan kayak nggak pernah lihat dia nangis gitu. Tapi malah saya kayak kenapa nih anak orang kayak gitu sih, lebih ke mungkin itu sih yang jadi salah satu alasan mengapa mereka kayak jarang nangis di depan orang, mungkin karena kayak takut diboyain kayak saya sih. Bener-bener. Jadi mungkin ini kembali kepada lingkungan masing-masing ya. Mungkin kadang-kadang cowok pengen mengekspresikan dirinya, pengen nangis, tapi ternyata lingkungannya nggak mendukung. Lingkungannya pengennya yang cowok tuh ya bener-bener gentle, bener-bener maskulin, bener-bener yang kayak seperti cowok banget, si orang yang pemimpin kayak gitu. Tapi kalau misalnya lingkungannya udah open mind, udah terbuka kayak gitu, kalau oh cowok boleh juga nih berekspresi, kalau misalnya mau nangis ya nggak apa-apa, kita sama-sama manusia. Jadi mungkin ini kembali lagi kepada lingkungan masing-masing. Kalau misalnya lingkungan kalian mendukung ya nggak apa-apa, silahkan berekspresi. Kalau misalnya mau nangis silahkan nangis. Tapi kalau misalnya lingkungan kalian nggak mendukung, wah sebaiknya sih di rumah aja ya nangisnya, atau kalau nggak mau ya, kalau nggak mau apa namanya diledek, dibilang benci atau apalah gitu, seperti itu. Oke, makasih mungkin dari Mayu ya sama Epi yang udah hadir hari ini. Makasih semuanya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.